Pemirsa, nama Kim Plus santer terdengar saat Ridwan Kamil ditetapkan oleh Koalisi Indonesia Maju menjadi calon gubernur Jakarta. Semua bertanya-tanya, partai apa saja yang menjadi plus dalam Koalisi Indonesia Maju? Pertanyaan itu terjawab tadi malam setelah 3 partai, yakni Nasdem, P3 dan Perindo mendatangi Rumah Kertanegara dan bertemu langsung dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Apa yang terjadi di balik bergabungnya Nasdem ke Kim Plus, dan apakah Kim Plus yang gemuk bisa menjaga kemajemukannya atau justru rentan remuk? Kami akan membahasnya bersama dengan narasumber kami, dan telah hadir bersama kami di studio ada Mas Deddy Ramanta, Wasekjen DPP Partai Nasdem. Mas Deddy, terima kasih telah bergabung bersama kami. Sama-sama, selamat malam. Baik, tapi sebelum kita lanjutkan perbincangan ini, kita akan melihat dulu terkait dengan informasi berikut ini. Ramai-ramai merapat ke Kertanegara. Rumah ini tidak lain adalah rumah Presiden terpilih Prabowo Subianto. Ketua Umum Nasdem Surya Paloh ikut hadir menjawab spekulasi politik mutakhir bahwa Koalisi Indonesia Maju atau KIM bakal melar dan gemuk. Selain Nasdem, ada juga petinggi P3 dan Perindo. Pertemuan Paloh dengan Prabowo Subianto lebih mengejutkan. Sebab Nasdem yang awalnya menjadi tulang punggung koalisi perubahan di Pilpres merapat pada Koalisi Indonesia Maju. Padahal sebelumnya Nasdem berancang-ancang mengajukan Anies Baswedan di Pilgub Jakarta. Bukan Nasdem saja, PKS juga kepincut dengan tawaran Kim. Paket Anies Sohibul Iman atau Aman terpaksa bubar jalan. Anies pun terancam batal maju Pilgub. Politik Indonesia sering tak bisa dicerna dan dipahami. Politik penuh teka-teki dan makin pragmatis. Entahlah, apakah PDI Perjuangan masih punya iman politik untuk berada di luar kekuasaan dan memerankan sebagai kekuatan penyeimbang. Tim jurnalis NTV melaporkan. Ya, langsung saja kita akan berbincang dengan Mas Deddy Ramanta, Wasekjen DPP Partai Nasdem. Mas Ded, dalam hari yang sama, ini 3 partai langsung menyatakan dukungan pemerintah Prabowo Gibran. Nasdem, Ya, apa yang mendorong akhirnya Nasdem bergabung dalam tim Prabowo Gibran? jadi Partai Nasdem memutuskan beberapa minggu sebelumnya kan memutuskan Mas Anies sebagai calon gubernur. Kemudian terjadi dinamika yang mana diskusi mendalam itu juga dikaitkan dengan asas kepentingan yang lebih besar, yaitu tata laksana untuk politik ke depan 5 tahun yang akan datang. Nah, tentunya dalam konsep ini kita menundukkan diri pada kepentingan bangsa yang lebih besar, supaya kemudian stabilitas pemerintahan ke depan juga makin tertata dengan baik. Kita sudah melalui proses politik yang cukup melelahkan di 2024, dan kita menghadapi tantangan yang tidak hanya politik saja ke depan, tapi juga ekonomi. Tentunya menghadapi tantangan itu lebih baik kita menjadi bagian satu kesatuan untuk menuntaskan PR terbesar kita, melakukan lompatan untuk mengatasi ancaman krisis di tahun-tahun yang akan datang. Pilihan bergabung dengan Partai Gerindra dan juga Koalisi Indonesia Maju ini kan untuk konteks daerah bisa berbeda-beda. Di Banten sebelum kita memutuskan kita mendukung Anies, sebelumnya kita sudah bersama dengan Gerindra di Banten. Kemudian di daerah-daerah lain juga begitu. Nah, terjadi pembicaraan mendalam, tentunya kita ada prinsip-prinsip di dalam meletakkan pilihan calon ketika kita menghadapi pilkada di sebuah daerah, itu ada beberapa prinsip. Pertama, play to win. Kalau kita main, kita mesti menang nih. Kenapa? Karena ini butuh energi yang luar biasa. Kedua, adalah asas manfaat kepada partai. Tapi 2 tadi bisa kalah dengan satu asas manfaat untuk Republik secara umum. Jadi 2 asas itu kita kalahkan untuk yang lebih besar. Dalam hal ini, Nasdem hanya dapat kurang lebih 11 kursi. Mungkin juga berkurang karena putusan MK. Mungkin ya, tapi sekurang-kurangnya ini nggak bisa maju sendiri. Gitu ya. Butuh koalisi. Koalisi ini juga sedang tidak dalam kondisi yang fix sama seperti kita menghadapi di beberapa daerah. Maksudnya koalisi perubahan?
ya ada koalisi perubahan dan tidak terlalu kemungkinan juga dengan partai yang lain kan. Nah, itu. Saya kira pertimbangan ketua umum dan juga di dalam rapat-rapat Dewan Pimpinan Pusat kemudian mengarus utamakan kepentingan yang lebih besar. Di beberapa daerah kita juga berbeda kok pilihannya dengan Partai Gerindra, beda juga dengan Partai Golkar, beda juga dengan PAN. Tapi beberapa daerah kita juga bisa ketemu. Sekali lagi corak kita dalam meletakkan dukungan terhadap calon di sebuah pilkada, dia tidak bisa digeneralisir. Oke. Tapi kan ini kan kemudian yang jadi pertanyaannya, kalau memang ini kalau Anda katakan tadi ada sebuah play to win di sini, ada sebuah strategi di sini, apakah ini juga menjadi strategi di detik-detik terakhir? Kita tahu sekarang udah mau bisa dikatakan pelantikan sebentar lagi nih, akhirnya Nasdem barulah masuk ke situ atau seperti apa? Emang menuju momen ini saja yang ditentukan atau seperti apa? Sebelum perhitungan pemilu kita selesai kan Pak Surya juga sudah melakukan pertemuan pembicaraan dengan presiden terpilih sebelumnya jauh-jauh hari itulah. Jadi kalau hari ini DPP Nasdem ketua umum datang ke rumah Kertanegara Pak Prabowo itu kan bukan yang pertama kali, ini sudah pembicaraan yang kesekian kali untuk ngomongin bagaimana tata laksana pembangunan bangsa dan persoalan-persoalan politik ke depan itu pelan-pelan mulai kemudian dirajut menuju satu yang lebih konkret, kira-kira begitu. Oke, Mas Ded, ini kan kalau dulu dibilangnya lawan, sekarang jadi kawan. Kemudian begitu pula dengan pada saat mengusung Anies, katanya Nasdem akan mengusung Anies begitu kuat. Kemudian sekarang katanya akhirnya tidak mengusung Anies. Ini dibilangnya Nasdem mencela-mencela. Bagaimana dong tanggapan Anda? Ini bukan soal mencela-mencela. Dulu Pak Anies itu deklarator Ormas Nasdem. Di Pilpres sebelumnya Pak Anies ini bagian dari tim pemenangan Pak Jokowi, kita juga bagian. Kemudian di Pilgub DKI sebelumnya kita nggak mendukung Pak Anies, kita dukung Pak Ahok. Kemudian kita dukung Pak Anies lagi. Ini bukan soal mencela-menceli, ini bagaimana kemudian kita punya daya alas ilmiah dan juga proyeksi ke depan yang memang bertemu untuk itu. Jadi bukan semata-mata mencela-menceli. Toh kalau mencela-menceli kebaikan juga nggak apa-apa juga sebenarnya. Ini kan bukan soal iman terhadap satu agama atau bukan, ini soal bagaimana kita punya daya imajinasi ke depan yang cocok dengan pikiran-pikiran kepartean kita. Oke. Bagaimana bisa Partai Nasdem akhirnya tidak memilih Anies, padahal Anies memiliki elektabilitas yang tinggi loh Pak? Dalam kontestasi pilkada dan pemilu itu, ini kan tidak semata-mata faktor popularitas dan elektabilitas. Di banyak peristiwa politik dan sebagai pelaku politik sekaligus ikut terlibat dalam kontestasi, tidak semata-mata itu. Jadi apa? Satu adalah pertama dukungan dari lingkup, tidak hanya soalnya kekuatan politik yang lain misalkan. Kalau kemudian kekuatan politik yang lain ini tidak menjadi bagian yang penting, misalkan dalam gerbong yang kita bangun bisa juga itu kalah. Misalkan koalisi yang sebelah sana jauh lebih besar misalkan. Kita kecil. Bisa juga itu menjadi penentu, jelas kalah kita. Bisa jadi gitu. Tapi bisa juga yang besar itu kadang juga kalah sama yang kecil. Gitu. Bisa jadi juga ada janji-janji lain nggak di belakang itu mungkin? Kalau pertemuan Ketua Umum dan Pak Prabowo kan tidak membicarakan soal kursi dan jatah menteri. Nggak ada di situ. Ini semata-mata kemudian kita sama-sama kemudian bagian dari pilar kebangsaan ini. Kemudian ketika pemilu sudah usai, kita bagian dari pemerintahan. Kemudian kita sama-sama kemudian memajukan bangsa ini lewat koalisi secara politik. Kira-kira begitu. Nah, ini kan kemudian mungkin publik bertanya, apa kemudian alasan Nasdem kemudian masuk ke Kim yang sudah gemuk dan kemudian Nasdem pun ikut ke situ. Kalau pengalaman gemuk ini kan juga pemerintahan Jokowi juga gemuk koalisinya. Nggak ada yang berbeda juga. Dan bahkan dalam sistem pemerintahan kita sebenarnya juga tidak mengenal oposisi. Toh itu undang-undang juga dibikin oleh seluruh anggota DPR yang secara mungkin informal dia mengatakan oposisi. Sesungguhnya tidak ada oposisi dan koalisi. Tapi kalau melihat pemerintahan kemarin hampir semua juga menjadi bagian pemerintahan sekarang. Ini kemudian kan bertanya apa kemudian yang
ya ini menjadi tanda tanya sebenarnya pasti di last minute kemudian Nasdem memutuskan untuk bergabung. Apa yang kemudian ditawarkan? Apakah ini juga yang apa mungkin yang diuntungkan dari Nasdem? Mungkin dalam pilkada DKI Jakarta ini yang kita tahu juga hampir rasanya seperti Pilpres, tapi apa sebenarnya mungkin yang mau tahu adalah kenapa akhirnya Nasdem memilih untuk bergabung di sini? Ya pertimbangan yang paling memungkinkan supaya kemudian politik ini ketegangannya nggak terlalu tinggi, satu. Kedua, toh belum tentu juga kita tidak mendukung Pak Anies itu kemudian Pak Anies tidak masuk bagian dari Nasdem, enggak. Pak Anies tetap ada di Nasdem, menjadi bagian menurut rumahnya pergerakan, Pak Anies bagian dari situ, dan secara detail Ketua Umum juga sudah memberikan alasan-alasan yang lebih jauh lebih dan saya yakin sudah dipahami oleh Pak Anies soal itu. Oke. Apakah memang ada perbincangan sebelumnya kalau memang dikatakan ini ada yang bilang bahwa berarti Nasdem ikut berburu posisi di kabinet Prabowo Gibran, apa karena emang adanya yang menarik atau ada tawaran menarik yang dilirik di sini, berarti itu tidak benar? Tidak, sepanjang yang kita tahu dan di dalam rapat-rapat kita tidak ada pembicaraan soal kursi kekuasaan. Tidak ada Pak Surya mengatakan akan mendapatkan jatah menteri sekian, tidak ada. Bukan bicara soal itu. Ini harus kita sokong. Demokrasi fairnya sudah kita jalankan nih, pemilu nih, kalah ya sudah. Kita bagian dari yang menang. Gitu, untuk stabilitas, sekali lagi stabilitas. Oke. Ada yang bilang Mas Ded bahwa pada saat pemilu selesai di sini ada partai-partai yang kalah, kemudian salah satunya diantaranya di sini Koalisi Perubahan yaitu PKS, PKB dan Nasdem. Pada saat kalah di pemilu ini terlihat mulai mencari-cari atau bagaimana berlomba-lomba untuk masuk dalam pemerintahan Prabowo. Benar demikian? Kalau berlomba juga tidak sih. Kan ini kan soal kita melakukan komunikasi. Kan yang berhak menentukan posisi menteri kan tetap presiden terpilih. Dan itu saya yakin di kantong beliau, terserah beliau kan. Sekali lagi Nasdem tidak berburu soal itu. Komitmen Partai Nasdem adalah stabilitas politik ke depan. Itu penting. Dan dalam konstruksi ketatanegaraan kita memang tidak ada oposisi sebenarnya. Kan nggak ada. Setiap pembahasan undang-undang, anggaran segala macam, seluruh DPR dari seluruh partai terlibat dan bisa berbeda pandangan-pandangannya soal itu. Oke. Dan perlu dipahami bahwa misalkan gubernur itu dalam ketatanegaraan kita kan dia tangan pembantu presiden untuk urusan tata kelola pemerintahan daerah, kan begitu kira-kira. Oke. Kalau memang tadi ada katakan dengan koalisi, kalau kita lihat Koalisi Perubahan sendiri, bagaimana nasibnya di sini sekarang? Ya kan secara realitas politik sudah mengatakan bahwa ya sudah bubar, tidak ada koalisi itu. Dan pemilihan kepala daerah bisa berbeda-beda. Kita juga bisa face to face dengan misalkan PKB untuk daerah lain, PKS untuk beberapa daerah berbeda pilihannya. Sangat mungkin dan faktanya pasti begitu. Gitu. Oke, Mas Ded. Ini kalau kita balik lagi, berarti ini bisa dikatakan Koalisi Perubahan bubar jalan ya nih ya, dengan jalannya masing-masing. Iya, kira-kira begitu. Secara resmi kan memang sudah panitianya mau dibubarkan tempo hari kan? Dan Nasdem memilih jalannya untuk bergabung dengan Kim Plus. Sebenarnya istilah Kim pun saya kira juga sudah bubar kan sebenarnya. Pilpresnya sudah selesai kok. Itu kan istilah yang kemudian ya mungkin inisiatif dari beberapa, ada istilah Kim Plus dan segala macam. Nggak tahu juga plusnya yang mana kan. Plus ya. Tapi Kim ini kan mendukung Ridwan Kamil di Pilkada DKI Jakarta. Artinya Nasdem juga akan memilih? Ya. Mendukung Ridwan Kamil seperti itu? Kalau pembicaraan kemarin, ya. Kan Ridwan Kamil juga pernah kita dukung di Pilgub Jawa Barat kan. Jadi juga nggak aneh juga sebenarnya. Oke. Apakah Nasdem juga akan masih mau, kalau kita tahu terkait dengan nama-nama untuk cawagupnya sendiri? Saya kira itu ada pembicaraan lebih khusus soal itu ya. Kita kemarin tidak membicarakan sampai detail ke arah situ. Oke. Dalam internal Nasdem sendiri pada saat Pak Surya Paloh sendiri memilih untuk masuk ke dalam Kim Plus ini seperti apa gejolak di dalam partai sendiri? Di dalam partai kita sudah mengalami 3 kali pemilu dan semua kader partai, pengurus partai terlatih dan kemudian punya pendalaman yang saya kira
sudah bisa di screening sama lah ya melihat pemilu ini. Bahwa kekuatan pemilu saya kira yang harus dihitung adalah salah satunya adalah bagaimana kemudian calon, kemudian juga partai dan juga lingkungan sosial politik yang mengelilingnya itu dalam situasi yang solid. Gitu. Artinya tidak ada perlawanan di dalam internal partai? Diskusi selalu terjadi dong. Tapi begitu di dalam kita bisa berbeda, begitu diputuskan ya kita satu kesatuan. Dan pendalaman soal ini kan terjadi diskusi berkali-kali. Dan kemudian kita pada satu kesimpulan dan kemudian Ketua Umum memutuskan dengan segala pertimbangan yang sudah kita berikan, kita oke. Pertimbangan apa sih sebenarnya yang akhirnya menguatkan Nasdem akhirnya bergabung kepada Kim ini atau bergabung dalam Prabowo Gibran ini? Kita stabilitas politik ke depan saya kira. Ya harus kita dukung lah. Kan pemilu sudah selesai kita. Oke, nggak ada masalah. Oke, jadi lebih ke stabilitas. Ya. Oh, oke, baik. Mas Ded, kita nanti lanjutkan perbincangan ini usai jeda. Dan pemirsa kami masih akan kembali saat lagi, tetaplah bersama kami. Ya, Anda kembali bersama kami pemirsa dan kita masih akan berbincang bersama Mas Dedi Ramanta, Wasekjen DPP Partai Nasdem. Mas, tadi ya kalau kita masih berbicara terkait dengan bagaimana Nasdem, dan tapi kita balik lagi bagaimana kemudian dengan nasibnya Anies. Setelah Anies yang begitu digadang-gadangkan oleh Nasdem, begitu dijaga dari awal, kemudian pada akhirnya dilepas begitu aja kah atau apa? Seperti apa? Ya, ini kan ilustrasinya bukan Mas Anies bukan barang dagangan gitu loh. Jangan diilustrasikan begitu dong. Itu kan seolah-olah menjadi begitu pertanyaannya. Tapi kan Mas Anies ini bagian dari gerakan Nasional Demokrat. Beliau deklaratornya. Kemudian kita pernah berbeda dukungan politik pilkada dulu. Pilpres justru kita yang paling awal mendeklarasikannya. Kan begitu. Kemudian ada satu momentum pilkada. Kemudian dengan perhitungan politik yang kita tidak bisa mencalonkan sendiri. Kemudian kita lihat realitas politiknya, dimensi nasionalnya. Mungkin momen ini bukan momennya Mas Anies. Itu yang saya kira jadi kesimpulan besarnya. Apakah kita akan terus berdinamika menjadi bagian untuk mendorong ide-ide besar gagasan perubahan yang juga Mas Anies mewarnai soal itu? Oh ya tetap. Kita menjadi bagian dari perkawanan dan Nasdem saya kira rumah pergerakan dan Mas Anies tetap akan menjadi bagian dari kita, mewarnai gerakan kita dan ide-idenya juga menjadi alas untuk terus menjadi pijakan kita ke depan. Mungkinkah Nasdem akan memberikan masukan Anies sebagai cawagup DKI? Kalau itu rasa-rasanya kayaknya jauh, rasa-rasanya ya. Karena levelnya Mas Anies itu sudah beyond lah untuk urusan wakil gitu kan. Ya, beliau mesti harus ada di depan. Nah, soal politik kan jangan juga hanya dikucilkan pada wilayah-wilayah posisi gitu. Oke. Semua punya peran yang besar dan itu tradisi Nasdem begitu. Tidak harus kemudian politik itu diletakkan pada simbol-simbol jabatan, tetapi lebih kepada pikiran-pikiran apa yang nanti kita sumbang untuk ke depan. Dan saya kira itu Mas Anies menjadi rujukan juga dan rujukan utama juga untuk hal-hal yang bersifat membangun kebangsaan yang menjadi bagian konsen kita untuk urusan ini. Oke. Tadi kalau Mas Dedi sempat bilang di awal bahwa masuknya Nasdem salah satunya adalah untuk stabilitas keamanan gitu, atau dan juga untuk Pak Surya Paloh mengatakan ini demi persatuan bangsa. Tapi apakah dengan bergabungnya Nasdem tadi dalam koalisi yang gemuk, seberapa menjamin ya bahwa ini akan begitu harmonis di dalamnya? Politik pada dasarnya kan selalu mengandung persatuan sekaligus keretakan. Persatuan karena sesuatu hal, keretakan karena sesuatu hal. Itu hukum gerak politiknya begitu. Artinya bisa saja perbedaan pendapat di beberapa sisi kalau koalisi, tapi juga kemudian tidak menutup kemungkinan tidak ada soal itu.
Tinggal sekarang temanya dan topiknya soal apa yang bisa kemudian memicu keretakan itu. Saya kira kalau koalisi makin besar, baik gitu kan. Baik, saya kira nggak ada pengalaman yang mengatakan itu memberatkan pemerintahan, enggak. 10 tahun ini koalisinya besar dan pemerintahan berjalan dengan baik, kemudian seluruh program dapat dieksekusi, bahkan tantangan terbesar kita berhasil melalui COVID dan segala macam, koalisinya besar ini. Oke, baik. Kita sudah lihat ada Mas Adi Praitno, bisa bergabung Mas Adi. Mas Adi, apa tanggapan Anda dengan masuknya Nasdem ke KIM ini? Ya, saya kira ini menjadi penebal bahwa KIM Plus itu pastinya akan mungkin terrealisasi, karena pada saat yang bersamaan kita tahu bahwa PKS dan PKB juga menyatakan bahwa dalam waktu dekat akan sangat mungkin bergabung dengan KIM. Implikasi dari KIM Plus ini kan tentu saja ada dua hal. Pertama, ini bisa dipastikan Anies Wassalam itu gagal berlayar dan kemudian tidak akan mendapatkan tiket pencalonan. Yang kedua, ini memang ada kesan KIM Plus itu meninggalkan PDIP sendirian tanpa ada partner di koalisi Jakarta. Oleh karena itu bagi saya KIM Plus ini yang paling mungkin nanti akan dilawan hanyalah calon perseorangan yang per hari ini diloloskan oleh KPU sebagai salah satu kontestan. Jadi sebenarnya pernyataan koalisi yang disampaikan oleh Nasdem, kemudian disusul oleh Perindo, kemudian disusul oleh P3, ini kan mempertebal bagaimana KIM ditambah dengan partai-partai non-KIM, ini akan sangat realistis dan yang pastinya tak ada lawan kandidat yang juga muncul dari partai politik selain dari KIM Plus. Dan yang paling penting kan orang bicara tentang nasib pencalonan Anies. Anies bisa dipastikan wassalam tak bisa berlabuh di Jakarta. Oke, Mas Adi, tapi apakah ini menjadi sebuah strategi borong parpol sebenarnya? Ya, saya kira ini kan bagian dari strategi politik tentu saja. Karena kalau Anies itu dibiarkan mendapatkan tiket pencalonan, tentu sangat beresiko mengalahkan calon yang diusung oleh KIM Plus. Karena Anies ini merupakan sosok yang saya kira popularitas dan elektabilitasnya paling menjulang, dan nyaris tak ada rumus sebenarnya bisa mengalahkan Anies selain bagaimana Anies itu tak bisa dapat tiket pencalonan. Oleh karena itu dalam politik demokrasi elektoral kita, mencegah sosok-sosok penting dan sosok-sosok kunci supaya tidak bisa berlayar, saya kira bukan hanya terjadi di Jakarta, tapi juga terjadi di banyak di tempat yang lainnya. Bahkan per hari ini sebenarnya saya juga tidak terlampau yakin orang seperti Airin Rahmidiani di Banten juga akan mendapatkan tiket pencalonan, karena ada kecenderungan KIM Plus itu juga akan melawan kota kosong di situ. Nanti kita tinggal tunggu bagaimana misalnya KIM Plus ini dalam banyak hal sebenarnya untuk mempermudah memenangkan pertarungan, tentu dengan cara mengusung calon kuat dengan hanya melawan kota kosong atau calon perseorangan yang saya kira dalam banyak hal sudah bisa mudah untuk ditebak siapa sebenarnya yang akan memenangkan pertarungan nantinya. Tapi kalau saya sebagai peneliti tentu ini menjadi kabar buruk ya bagi partai-partai. Kenapa partai politik itu tidak pernah berani mengusung kader mereka untuk bertanding? Padahal PKS dengan Nasdem sudah bisa itu mencalonkan kandidat, tidak harus Anies. Bisa Sohibul Iman misalnya dengan Wibi ataupun dengan yang lain. Atau PKS dengan PKB juga bisa mencalonkan diri sebagai salah satu kontestan. Oleh karena itu bagi saya partai politik di Jakarta akan selalu dikritik dan dibully sebagai partai politik yang gagal melakukan kaderisasi dan rekrutmen. Dan ini rakyat Jakarta lah yang kemudian akan dirugikan karena mereka tidak punya opsi lain untuk mencari alternatif calon yang kemudian belakangan ini hanya terbatas misalnya. Mas Adi, lantas apa untungnya Nasdem ini bergabung ke KIM? Apa yang didapat Nasdem? Ya, kalau saya membaca rata-rata secara umum, dua hal. Pertama misalnya mengusung Anies Baswedan itu dibaca faedah elektoral dan faedah politiknya tidak terlampau kelihatan signifikan. Apalagi di 2024 ini tak lagi ada pilpres dan tak ada lagi ada pilkada. Sementara pada saat yang bersamaan kita juga tahu mungkin bagi Nasdem mengusung Anies di Jakarta itu belum ada kepastian untuk menang. Karena yang dihadapi itu adalah kubu KIM yang diusung oleh Ridwan Kamil. Jadi variabel rasionalitas yang semacam ini sepertinya juga diperhitungkan oleh Nasdem kenapa pada akhirnya bergabung dengan KIM. Tapi di seberang yang lain publik menilai tawaran berkoalisi dengan KIM itu jauh lebih realistis dan menguntungkan bagi Nasdem
Karena selama 5 tahun yang akan datang, pastinya Nasdem juga akan menjadi bagian dari koalisi pemerintah, punya akses terhadap kekuasaan, dan yang paling penting, Nasdem itu menjadi partner yang saya kira dalam banyak hal akan melakukan simultansi untuk melakukan dukungan-dukungan kepada pemerintahan yang akan datang. Jadi hal-hal ini yang sepertinya membuat Nasdem itu jauh lebih mementingkan bergabung dengan Kim, tentu bagian dari kekuasaan, ketimbang mendukung Anies yang saya kira penuh dengan resiko. Resiko belum tentu menang, yang kedua ya tentu harus berlawanan dengan kubu pemerintah. Nah, tawaran-tawaran ini kah yang membuat ya iman para partai politik ini tipis atau rendah begitu nggak sih Mas Adi, atau seperti apa Anda membacanya? Saya kira memang terletak pada bagaimana komitmen masuk koalisi Kim. Jadi partai-partai seperti Nasdem, PKS, dan PKB itu kan sedang diuji bagaimana loyalitas mereka itu bergabung dengan Kim. Mungkin ini bagian dari uji loyalitas awal. Jadi kalau PKB, Nasdem, dan PKS ingin bergabung dengan koalisi Prabowo dan Gibran, haram hukumnya mengusung Anies Baswedan sebagai salah satu kandidat. Ini juga bagian dari uji komitmen partai-partai non-Kim ini. Bahwa kalau mereka berkomitmen untuk menjadi bagian dari pemerintahan Prabowo dan Gibran, ya haram juga hukumnya berlabuh dengan Anies Baswedan dalam Pilkada Jakarta. Karena sekali lagi, kalau Anies Baswedan ini berlabuh ke Jakarta, tentu menjadi ancaman yang serius bagi kubu Kim, karena Anies itu kalau melihat peta elektoralnya secara statistik, ya nyaris tak ada lawan tanding yang sepadan. Satu-satunya cara supaya jagoan Kim ini bisa mulus dan menang di Jakarta, ya Anies nggak bisa maju. Caranya adalah meyakinkan dengan godaan-godaan yang penuh dengan surga itu, supaya Nasdem, sebentar lagi mungkin PKS, sebentar lagi PKB, akan hijrah secara politik, dan itu bisa dipastikan pencalonan Anies di Jakarta, wassalam alias tamat. Oke, baik. Ini kan kalau dilihat kalau dilihat kan dari awal koalisi perubahan ini kan di luar kabinet. Artinya inilah yang menjaga demokrasi sebenarnya seperti itu. Tapi dengan melihat Kim Plus ini yang akhirnya Nasdem masuk, bagaimana kemudian demokrasinya? Ini kan yang kemudian jadi dikhawatirkan. Ya, saya sebenarnya dari dulu termasuk yang agak keras ya, selalu mengatakan bahwa haram hukumnya bagi partai-partai yang kalah dalam pilpres itu bergabung dengan partai pemenang, supaya pemilu itu ada gunanya. Orang berpolitik itu kan sebenarnya ingin mengakumulasi begitu banyak keuntungan politik, menang sebagai presiden, ingin jadi menteri, dan kedua misalnya juga adalah bagaimana akses terhadap penguasaan semakin berlimpah. Kalau pada akhirnya yang kalah juga mendapatkan kekuasaan, ya pemilu nggak ada gunanya. Besok-besok nggak perlu ada pemilu kita ini, arisan aja gantian. Siapa yang jadi presiden, dan arisan juga siapa yang kemudian jadi menteri. Inilah yang saya kira bahwa ketika partai politik ini satu sama yang lain berkongsi pasca pilpres, yang kalah dan menang, bagi saya ini kan mengingkari pilihan politik rakyat di 2024. Karena partai-partai ketika berkongsi satu sama yang lain, mereka tidak pernah menanyakan kepada pemilihnya. Partai-partai Kim itu kan nggak bertanya kepada pemilihnya yang sangat anti dengan Anies dan sangat anti dengan Ganjar misalnya. Begitupun dengan pemilih Anies Baswedan dan pemilih Prabowo. Mereka juga sangat anti dengan Prabowo, Gibran, dan Jokowi. Tapi karena kesepakatan elit inilah yang saya kira membuat bagaimana Kim ini bisa terwujud. Ditambah dengan partai-partai yang kalah itu. Oleh karena itu bagi saya ini ironi. Karena bagi saya pemilu di kita ini hanya sebatas pemilu-pemiluan. Karena yang kalah dan yang menang selalu berkongsi hanya demi kepentingan politik sesaat. Rakyat hanya menjadi sapi perah politik di pilpres, hanya sapi perah saat pemilihan. Setelah itu aspirasi dan keinginan politiknya tak pernah didengarkan, apalagi diperjuangkan. Oke. Mas Dedi, tanggapan Anda ini kalau saya mengambil apa kata Mas Dedi, haram hukumnya kalau yang kalah nih bergabung sebenarnya. Ya itu kan ijtihadnya Mas Adi kan, tapi kan nggak berpijak pada realitas. Bahwa kalau kemudian partai mengingkari pemilihnya pasti dia akan dihukum untuk pemilu berikutnya. Kan itu. Tapi kan itu tidak terjadi. Itu apa yang dituduhkan Mas Adi itu tidak terjadi secara mutlak. Yang kedua, justru yang diinginkan oleh partai politik dan kita semuanya kan ini bukan soal siapa dapat apa, tetapi kita semuanya itu dalam satu situasi yaitu bernegara untuk yang lebih baik. Nah, di dalam konstruksi kehidupan politik kita, ya itu harus ditambahkan saya kira. Ini bukan soal kemudian kalau pemilihan geng motor ya, kalau kalah habis itu lari atau berantem kan bukan.
Oke. Ini sekali lagi semua produk kebijakan itu ada di pemerintahan dan digodok di DPR kan. Ide soal pengajuan kebijakan soal undang-undang dari presiden digodok di DPR. Di DPR ini nggak ada konsep oposisi maupun tidak oposisi. Semuanya dibahas bersama-sama. Baik yang mengusung Jokowi atau dia tidak mengusung Jokowi, faktualnya dibahas bersama-sama. Berarti benar dong apa kata Mas Adi tadi, ini pemilu-pemiluan. Kalau semuanya sama, jadi kalau tadi konsep gotong royong, Kan- buat apa ada pemilu kalau gitu nanti? Pemilunya itu kan tidak kemudian seperti kita memilih opsi misalkan A, kemudian kalau A kalah A tidak didengar. Enggak, tidak. Dia menghasilkan wakil-wakil itu. Oke. Dan wakil-wakil itu setiap hari bisa berkomunikasi dengan pemilihnya. Apakah dia bisa berubah? Bisa pemilihnya ke depan. Gitu saya kira. Tetapi konstruksi politik kita kan seluruh pikiran-pikiran pemilih, pikiran-pikiran anggota partai diserap dalam berkali-kali dalam dinamika reses, dalam kemudian aspirasi, kunjungan dapil, kritik, boikot dan seterusnya terjadi dalam 5 tahun itu. Oke. Maka kemudian segala hal yang fatalistik yang dikatakan Mas Adi itu jawabannya ada di pemilu 2029. Kalau kemudian dikira partai meninggalkan konstituennya, meninggalkan pemilihnya, Oke. pasti kelihatan akan dihukum di 2029. Oke, baik. Suaranya harusnya kecil dong. Faktualnya kan enggak. Gitu. Oke, baik. Terakhir mungkin Mas Adi, ini sekaligus closing statement Anda. Ya, saya kira memang pemilih kita ini kan memorinya pendek ya. Apa yang terjadi hari ini, jangankan 2029, minggu depan sudah lupa. Jadi bagi saya nggak terlampau penting misalnya korelasi politik antara tingkat keterpilihan partai politik yang dinilai mengingkari komitmen politik soal pilpres. Tapi yang paling penting adalah partai ini kan juga harus istiqomah dengan visi misi dan janji politiknya. Saya kira partai-partai pengusung Anies itu tentu karena ingin memperjuangkan gagasan besar. Apa perubahan? Apa perubahan itu? IKN nggak lanjut, infrastruktur itu ugal-ugalan. Kalau kemudian pada akhirnya berkongsi kan harus terpaksa mendukung IKN, mendukung infrastruktur yang menurut mereka itu ugal-ugalan dan nggak layak. Nah ini yang saya kira soal komitmen berdemokrasi supaya kita ini menganggap pemilu itu sakral, ada gunanya. Yang kalah itu di luar, yang menang jadi penguasa. Saya kira di situ konteksnya. Oke, baik. Sayang sekali waktu kita sudah habis dan nampaknya kita harus mengakhiri perbincangan ini. Terima kasih Mas Adi Praetno dan juga Mas Dedi telah bergabung bersama kami dalam studio. Dan pemirsa, sampai di sini tentunya perjumpaan kita dalam NTV Prime. Saya Eliza Hasan mewakili kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.